Halo sahabat, kembali lagi di channel Indo World War. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, ada banyak permintaan untuk UAV dari Indonesia dan negara lain. Menteri Luar Negeri Turki yang sedang melakukan kunjungan resmi ke Yunani menjawab pertanyaan wartawan di Athena mengenai ekspor SIHA Turki. Cavusoglu mengatakan ada banyak permintaan untuk kendaraan udara tak berawak dari Indonesia dan negara lain. Tetapi ada perubahan serius di Rumania dan Polandia. Keduanya mengubah kriteria menjadi anggota UE dan NATO. Seperti yang akan diingat, kontrak ditandatangani pada 24 Mei 2021 untuk ekspor SIHA berteknologi tinggi ke Polandia, negara anggota NATO dan UE. Perjanjian ekspor ditandatangani di Kompleks Kepresidenan di hadapan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Polandia Andrzej Sebastian Duda oleh Manajer Umum Baykar Haluk Bayraktar dan Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Błaszczak. Menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Polandia, nilai setiap set dalam pasokan Bayraktar TB2 adalah sekitar 67 juta US dollar. Polandia akan membeli total 4 set 24 pesawat. Dinyatakan bahwa batch pertama dari pasokan tersebut akan dikirim ke Angkatan Persenjataan Polandia pada akhir 2022 dan seluruh pengiriman ke Angkatan Persenjataan Polandia pada akhir 2024. Bayraktar TB2 telah berada di langit selama 330.000 jam. Bayraktar TB2 SIHA pertama kali memasuki inventaris Angkatan Bersenjata Turki pada tahun 2014. Kendaraan udara tak berawak yang dipersenjatai pada tahun 2015. Secara operasional digunakan oleh Angkatan Bersenjata Turki, Komando Umum Gendarmeri Direktorat Jenderal Keamanan dan NIT. Bayraktar TB2 SIHA telah aktif bekerja dalam perang melawan terorisme di Turki dan luar negeri oleh pasukan keamanan sejak tahun 2014. 180 Bayraktar TB2 SIHA yang saat ini berada dalam inventaris Turki, Ukraina, Qatar, dan Azerbaijan terus beroperasi. Maroko membangun armada dari Bayraktar TB2 SIHA. Pada April 2021, organisasi berita yang berbasis di Maroko L'Eldes yang menyiarkan dalam bahasa Prancis dan Arab menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Maroko ingin membeli 13 SUAV Bayraktar TB2. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Maroko akan membentuk armada yang terdiri dari Armed Unmanned Aerial Vehicle SIHA Bayraktar TB2. Dalam sebuah laporan oleh Defense Arabic disebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Maroko setuju dengan L3 Harris yang berbasis di Kanada untuk memasuk sistem kamera elektronik optik EO dan inframerah atau IR yang digunakan dalam Bayraktar TB2 SU. Menurut berita yang diterbitkan pada 7 Mei 2021, Maroko telah menandatangani kontrak dengan L3 Harris untuk Bayraktar TB2 SIHA-S yang rencananya akan dibeli meskipun ada embargo yang dikenakan pada Turki oleh Kanada. Menurut informasi yang disampaikan, sistem kamera Westcam MX-15 atau IR yang rencananya akan dibeli dalam lingkup perjanjian direncanakan akan digunakan dalam Bayraktar TB2 SIHA versi Maroko buatan Turki. Ekspor UAV Anka-S ke Tunisia. Pada 2019, negosiasi bilateral antara Kementerian Pertahanan Tunisia dan industri dirgantara Turki untuk pembelian aerial vehicle dimulai. Setelah dimulainya proses pada bulan pertama tahun 2020, pelatihan UAV dan masalah pembiayaan diklarifikasi dan kemajuan dicapai dari negosiasi. Pada akhirnya, perjanjian ekspor senilai sekitar 80 juta US dollar ditandatangani antara Thai dan Angkatan Udara Tunisia. Dalam ruang lingkup perjanjian, Thai berencana untuk mengirimkan 3 Angka-S UAV dan 3 sistem kontrol darat komando Angkatan Udara Tunisia. Dalam pidatonya di acara Hari Industri Pertahanan Universal Teknik Yildiz, Presiden Pemasaran dan Komunikasi Korporat Thai Serdar Demir mengatakan, "Kami akan mengirimkan UAV kami ke Tunisia dalam 1 atau 2 bulan. Lalu, ada 1 atau 2 negara tempat kami bekerja sama. Kami juga berencana mengekspor Angka ke sini," ujarnya.
Wah, Indonesia sepertinya sudah menunjukkan niatnya untuk membeli Bayraktar TB2. Dilansir dari berita sebelumnya, Pak Prabowo lirik-lirik drone canggih buatan Turki. Dilansir dari wartaekonomi.co.id. Kecanggihan pesawat udara tak berawak atau drone buatan Turki telah mendapat popularitas dan menjadi komoditas yang dicari di pasar senjata global. Kebijakan Amerika Serikat yang melarang ekspor drone mendorong industri pertahanan Turki mengembangkan strategi baru dengan memproduksi pesawat nirawak secara mandiri sebagai upaya untuk substitusi impor. Pada tahun 2018, Turki telah mencapai kemajuan dalam pengembangan pesawat udara tak berawak dan kendaraan tempur tak berawak yang digunakan oleh angkatan bersenjata dalam operasi militer. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menetapkan tujuan strategis bahwa Turki harus masuk 10 besar eksportir industri pertahanan global pada 2023. Saya tidak ingin menjadi sarkastik, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat untuk setiap proyek yang tidak disetujui karena hal tersebut memaksa kami untuk mengembangkan sistem kami sendiri, ujar Presiden Industri Pertahanan Aselsan, Ismail Demir, dilansir Fire Observer. Pada akhir 2019, Turki dilaporkan menjadi pengguna drone terbesar kedua di dunia. Selain itu, Turki juga menjadi negara pertama pengguna drone dapat melacak, menemukan, dan membunuh target tanpa campur tangan manusia. Drone Bayraktar TB2 melakukan misi pembunuhan pertamanya pada 2016 dan menjadi pesawat udara tak berawak pertama Turki yang dibuat di dalam negeri. Antara 2016 dan 2019, kendaraan tak berawak Turki berhasil digunakan dalam operasi U-Float Shield, Operation Olive Branch, Operation Peace Spring, serta operasi lainnya dalam kontra pemberontakan melawan kelompok pemberontak Kurdi di timur Turki dan Irak Timur Laut. Pada tahun 2020, Turki mencapai kontrak baru dalam pembangunan kendaraan tak berawak untuk operasi di Suriah dan Libya. Pada tahun 2017, Turki menjual 6 Bayraktar TB2 ke Qatar. Selanjutnya, Turki mendatangkan kontrak senilai 69 juta dolar Amerika Serikat dengan Ukraina yang membeli 6 Bayraktar TB2. Indonesia dilaporkan juga memiliki minat untuk membeli drone buatan Turki tersebut. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah berkunjung ke Turki dalam rangka kerjasama keamanan termasuk melirik pesawat nirawak Turki. Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir dalam kicauannya mengaku pertemuannya dengan Prabowo salah satunya membahas Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Pada pertemuan ini kita bertukar pandangan mengenai kerjasama alat utama sistem persenjataan atau alutsista di antara pesawat tanpa awak, kendaraan laut, kendaraan darat, kata Ismail. Selain menjual Bayraktar TB2, Turki juga menjual 6 drone ANKA-S ke Tunisia beserta 3 stasiun kontrol darat dengan kontrak senilai 240 juta dolar Amerika Serikat. Turki terus mengembangkan teknologi drone di dalam negeri. Belum lama ini, militer Turki menerima 500 drone taktis Kragu 2 yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Nama Kragu diambil dari kata Turki kuno yang artinya menara pengawas. Kragu 2 yang diproduksi oleh perusahaan Turki STM adalah sebuah multikopter yang memiliki mesin seberat 15 pound dengan kecepatan hingga 90 mph serta fitur pencitraan inframerah. Kragu 2 dikendalikan oleh operator dari jarak 6 mil dan mampu mengunci serta meledakkan target. Konsepnya mirip dengan amunisi switch lead yang digunakan oleh pasukan khusus Amerika Serikat namun memiliki hulu ledak yang lebih besar. CEO STM Murad Ikinci mengatakan kepada surat kabar Hurriyet bahwa Kragu 2 memiliki fitur pengenalan wajah yang dapat mencari individu tertentu. Selain itu, STM juga telah membuat Alpagu, yakni drone bersayap yang berukuran lebih kecil namun memiliki elemen sama dengan Kragu 2. Militer Turki menggunakan drone Kragu 2 untuk operasi melawan kelompok bersenjata di perbatasan Suriah. Sebanyak 500 Kragu 2 telah dikerahkan untuk operasi militer di Suriah. Selain itu, drone buatan Turki juga telah digunakan untuk operasi militer di Libya. Turki telah mengerahkan drone-nya untuk membantu pasukan Government of National Accord (GNA) mengalahkan Libyan National Army (LNA) yang dipimpin oleh Khalifah Haftar dalam sejumlah pertempuran. Turki telah menyelamatkan kita pada waktunya. Drone Turki telah datang untuk membantu Tripoli, ujar Menteri Dalam Negeri GNA Fatih Buzhakka, dilansir TNT World. Sejak April, pasukan GNA telah merebut kembali sejumlah kota antara Tripoli dan perbatasan Tunisia, serta menempatkan LNA dalam posisi genting.
Menurut laporan DNA, bantuan drone Turki telah menghancurkan sistem pansir lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem teknologi pertahanan udara Rusia yang mendukung LNA. Di bawah persenjataan drone Turki yang berteknologi tinggi, GNA terus bergerak maju melawan LNA. Khawatir dengan kekalahan yang dialami Haftar, Rusia mengirim 6 jet tempur MiG-29 dan 2 pesawat serang Su-24 ke pangkalan udara Al-Jufra yang dikuasai LNA. Analis politik Libya dan mantan penasihat Dewan Tinggi Libya, Salah Bakhous, mengatakan Libya adalah negara yang luas dengan ruang terbuka dan daerah semi gurun, yang pada dasarnya sulit untuk menyembunyikan pergerakan pasukan. Bakhous mengatakan, sebelum ada bantuan drone dari Turki, Angkatan Udara Haftar yang didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia kerap mendatangkan malapetaka bagi pasukan GNA. Selain itu, Angkatan Udara Haftar juga telah menimbulkan korban besar bagi GNA. Dalam hal ini, Anda membutuhkan banyak perlindungan udara untuk bertahan hidup secara militer. Jika Anda tidak memiliki perlindungan udara, Anda akan dengan mudah diserang oleh pihak lawan dengan angkatan udara yang lebih baik. Itulah yang terjadi pada kami sampai kami mendapatkan drone Turki, kata Bakhous. Bakhous berpendapat, drone Turki sangat efektif dalam operasi militer di Idlib dan wilayah lain di Suriah. Oleh karena itu, GNA dapat unggul melawan Angkatan Udara Haftar dengan bantuan drone canggih Turki yang didatangkan pada akhir 2019. Keberhasilan penggunaan drone telah menjadi simbol kebanggaan nasional dan kemenangan secara moral serta psikis bagi Turki. Melalui media pertahanan Turki telah terkonfirmasi melalui Menteri Dalam Negeri Turki mengatakan ketertarikan atau keterminatan Indonesia akan datangkan Bayraktar TB2. Bagaimana menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.